Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Dan untuk hari ini kita bisa perhatikan Euro USD ini sudah mencapai area yang cukup tinggi, yaitu di area level demand supply-nya itu di level harga 5.927 dan 6.103. Tapi kalau kita perhatikan lagi di sini, kalau Euro USD ini sebenarnya masih belum bisa menembus area 6.000 ini. Dan memang area supply ini juga ada area supply yang cukup kuat, karena area supply ini itu ditopang oleh trend line yang kita bisa lihat di area time frame yang lebih besar. Salah satunya itu ada di time frame daily-nya. Jadi memang secara uh, primary trend ya untuk si Euro USD ini itu sedang downtrend karena memang si DXY-nya ini sendiri secara primary trend itu sedang uptrend. Oke, kita lihat lagi di time frame 1 jam. Kemudian kalau kita perhatikan yang si Euro USD ini saat ini dia tuh lagi berada di area demand di harga 5.697 sampai 5.798. Selama dia tidak menembus area ini, artinya dia itu akan coba lagi untuk naik ke atas ke area trendline ini nih, kurang lebih di harga 6.037 untuk melakukan percobaan untuk breakout dari area trendline ini. Tapi kalau misalkan dia masih gagal untuk melakukan area breakout ini, kemungkinan akan turun kembali ke bawah, lalu melakukan retest kembali di area minor trend line-nya. Yang warna garis merah ini itu adalah minor trend line-nya di level harga kurang lebih di 5.600 atau di 5.697. Ini adalah minor trend line-nya dia. Selama harga masih berada di atas harga minor trend line atau trend yang keduanya, itu harga itu masih akan terus naik. Dan kalau kita perhatikan memang setiap dia melewatin satu supply zone, itu dia selalu melakukan retest kembali. Contohnya yang ini. Dia lewat nih. Ya kan? Dia retest, yang ini. Lalu dia retest kembali di sini. Jadi memang secara pergerakan untuk si Euro USD ini dia itu masih cukup rapi, pergerakannya masih uptrend, kecuali dia bisa break dari area 1543 atau 5.543 dan bisa dikonfirmasi dengan area breakout-nya itu di area demand di level harga 5.442 sampai 5.541. Kalau dia breakout dari sini, itu kemungkinan besar dia itu akan turun sampai ke harga sini. Ke area demand yang selanjutnya itu di 5.087 sampai 5.155. Nah, dari si Euro USD ini juga kalau kita perhatikan si DXY-nya juga nih. Berarti kan kalau misalkan si Euro USD ini mau break ke atas ya harga ini mau break lebih dari 6.102, itu berarti si DXY-nya ini harus bisa break juga dari harga ini 103.4 sampai 103.6. Jadi selama si DXY ini nggak break dari 103.4, maka si Euro USD ini juga tidak akan break dari harga 6.103 ini. Jadi itu akan condong untuk turun ke bawah kembali. Karena memang kita bisa perhatikan sebagai video-video sebelumnya ya, itu si Euro USD dan juga DXY itu tidak berkorelasi. Jadi misalkan si DXY itu naik, maka si Euro USD ini akan turun. Begitupun juga dengan kebalikannya. Yang penting kita perhatikan juga dari sisi DXY-nya. Karena memang secara pergerakan untuk si Euro USD ini lebih dipengaruhi oleh pergerakan dari si DXY ini sendiri atau indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi memang secara pergerakan di sini kita masih fokus untuk melakukan sell karena dia itu masih belum bisa break dari area 6.000 ini, kita bisa sell di area sini. Kalau dia break dari area 6.000 ini atau 6.100 ini, maka next target dia itu ada di sini. Kurang lebih di harga 6.400 dan yang di harga 6.334. Ya artinya si DXY ini kalau dia break 103 dia itu akan berhenti di sini target 103.2 dan jauhnya itu di 103.054. Maka
DXY ini lari ke 103.054, artinya si Euro USD juga akan turun sampai akan naik sampai ke 6.418 dan 6.334. Nah, kalau misalkan si DXY ini masih lanjut naik, apalagi kalau dia bisa break dari area trendline ini, maka target terdekatnya itu ada di 104.2 dan tertingginya itu ada di 104.7. Artinya si Euro USD ini juga akan turun kembali ke area 4.936 dan terdekatnya itu ada di 5.087 dan 5.155. Jadi memang selama dia belum bisa break dari ini, ya kita fokus sell. Tapi kalau dia udah break dari sini, kita fokus buy karena memang dia itu udah break dari area trend lainnya ini sendiri. Ya kalau sell ini kita bisa fokus di zone-zone ini aja. Jadi kalau misalkan harga berada di luar zone itu kita jangan melakukan sell atau entry karena memang lebih aman kita entry itu di dalam zone itu sendiri. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si Euro USD ini. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, bisa kalian langsung komen aja di kolom komentar atau tambahkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini berguna untuk kalian yang sedang mencari referensi trading di Euro USD. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.